Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asma Rahmat di channel Gourmet. Pada video kali ini kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal untuk menghadapi UTBK, seleksi bersama masuk ke perguruan tinggi negeri. Masih di mata pelajaran matematika dan kali ini kita sudah sampai ke seri yang kelima, pembahasan topik pertidaksamaan irasional. Atau kali ini kita akan membahas pertidaksamaan yang memuat bentuk akar. Nah, di sini kita sudah menyiapkan 10 butir soal dengan berbagai variasi tipe soalnya. Nah, nanti semoga bisa membantu teman-teman menghadapi UTBK ke depannya. Nah, bagaimana soal-soalnya? Mari kita bahas bersama. Soal yang pertama, banyaknya bilangan bulat X yang memenuhi pertidaksamaan akar X tambah 1 lebih besar atau sama dengan akar X kurang 5 ditambah 1. Nah, di sini baik di ruas kiri maupun di ruas kanan, keduanya memuat tanda akar ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu memperhatikan beberapa konsep terkait dengan pertidaksamaan bentuk akar. Kita tuliskan di sini konsepnya. Yang pertama, kalau kita punya akar fx lebih besar dari akar gx, maka untuk menyelesaikannya, ini kita kuadratkan. Ya, dikuadratkan kiri dan kanan. Sehingga nanti solusinya adalah fx lebih besar dari gx. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini poin pertama ya. Poin yang kedua adalah kita harus memperhatikan syarat di bawah tanda akar ya. Syarat dalam akar itu fx dan gx itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Karena kalau negatif tidak terdefinisi, jadi harus 0 atau lebih besar dari 0. Jadi fx dan gx ini harus besar sama dengan 0. Nah, dua hal inilah yang harus kita selesaikan nanti. Hasil dari yang pertama, pertidaksamaan yang pertama ini, dan yang kedua itu kita iriskan, dan itulah hasil dari atau solusi dari pertidaksamaan ini. Nah, sekarang kita lihat ya yang pertama. Kita akan cari dulu syarat di dalam tanda akar. Kita buat di sini saja ya. Jadi syarat dalam akar ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan akarnya X tambah 1. Jadi yang pertama, X tambah 1 itu harus lebih besar sama dengan 0. Berarti dari sini kita peroleh X-nya harus lebih besar atau sama dengan negatif 1. Nah, yang kedua adalah X kurang 5. Ini juga harus lebih besar sama dengan 0. Dari sini kita peroleh X lebih besar sama dengan 5. Nah, kalau ini kita iriskan ya, X besar sama dengan 1, negatif 1, dan X lebih besar sama dengan 5, maka tentu hasilnya adalah, kalau kita iriskan, kita dapatkan, kita beri nama saja misalnya himpunan penyelesaian pertama, itu adalah X besar sama dengan 5 ya. Oke, ini irisan dari X besar sama dengan negatif 1, dan X besar sama dengan 5. Nah, yang kedua adalah kedua ruas ini kita kuadratkan ya. Kuadratkan pertidaksamaannya ya. Kita tulis ulang sini X tambah 1 lebih besar atau sama dengan X kurang 5 ditambah 1. Nah, ini kedua ruas kita kuadratkan. Ya. Jadi ini kita kuadratkan. Dan ini juga kita kuadratkan. Nah, kalau ini kita kuadratkan, kita peroleh X tambah 1 lebih besar sama dengan, sementara ini akar X kurang 5 dikuadratkan jadinya X kurang 5 ya. Kemudian ditambah, ini kita kali semua, X kurang 5, akar X kurang 5 dikali 1 dikali 2, jadi 2 kali akar X kurang 5 ditambah 1 kuadrat 1 ya. Nah, kemudian semua yang tidak memuat akar kita bawa ke kiri ya. Kita bawa ke sebelah kiri. Di sini kita peroleh X tambah 1. Yang ini dikurangi X. Min 5 tambah 1 kan min 4 ya. Min 4 bawa ke kiri jadinya tambah 4. Ini lebih besar sama dengan 2 kali akar X kurang 5. Oke. Nah, ini bisa kita coret nih X-nya ya. 1 tambah 4, 5. Lebih besar sama dengan 2 dari akar X kurang 5. Nah, selanjutnya ini kita kuadratkan lagi ya. Ini kita kuadratkan lagi supaya bentuk akarnya kita bisa hilangkan. Kalau kita kuadratkan ini jadinya 25
besar sama ini dikuadratkan jadinya 4 ya, dikali X kurang 5. Nah, sekarang 25 besar sama dengan 4X kurang 20. Kita tulis 4X-nya lebih dulu ya di sini ya. 4X. Kemudian lebih kecil sama dengan 25 ditambah 20 ya. Bawa ke kanan. Ini jadinya 4X lebih kecil sama dengan 45. X-nya sama dengan, X-nya lebih kecil sama dengan 45 dibagi 4. Kita peroleh berapa nih? 45 bagi 4, 40 bagi 4, 10, 4, 11 ya, 11. 1 bagi 4, 2,0,2. Jadi 11,25. Nah, ini adalah penyelesaian yang kedua. Ini adalah HP yang kedua. Nah, sekarang kita akan cari solusi akhirnya adalah irisan dari HP1 dan HP2. Nah, kita buat di sini. Oke. Buat sini ya. Solusinya adalah irisan dari HP1 dan HP2. Kalau ini kita iriskan, X-nya itu kan lebih besar dari 5 dan lebih kecil dari 11,25 ya. Jadi kalau kita iriskan, mau dipakai gambar juga boleh. Sebenarnya tidak digambar pun bisa ya. Kalau mau kasih gambar ya seperti ini. 5, sini 11,25. HP1 X besar sama dengan 5, berarti ke kanan. Ini kecil, berarti ke kiri. Nah, ini dia irisannya. Berarti solusinya adalah 5 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 11,25. Yang ditanyakan bukan yang ini ya, tapi yang ditanyakan adalah banyaknya bilangan bulat ya yang memenuhi jawaban ini. Kalau kita cari bilangan bulat di sini antara 5 sampai 11,25 termasuk 5, berarti mulai dari 5 ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 7 ya. Ada 7 bilangan bulatnya. Jadi jawabannya adalah delta. Soal nomor 2, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan akar dari X kuadrat ditambah 4X kurang 5 lebih kecil dari 4. Nah, untuk menyelesaikan soal ini seperti halnya tadi, kita perhatikan konsep dari pertidaksamaan bentuk akar ya. Kita tulis di sini. Yang pertama, kalau kita punya bentuk akar fx, lebih kecil dari C ya, dimana C-nya itu tentunya adalah bilangan positif kan, maka untuk menyelesaikannya caranya kita kuadratkan ya, kita kuadratkan kedua ruas sehingga kita peroleh nanti fx lebih kecil dari C kuadrat. Yang kedua adalah syarat dalam tanda akar ya, syaratnya dalam tanda akar fx itu harus besar sama dengan 0. Supaya dia terdefinisi. Jadi, dua hal ini yang kita selesaikan, lalu kita iriskan. Itulah solusi dari pertidaksamaannya. Nah, sekarang kita cari dulu syaratnya ya. Saya bagi dua dulu. Kita cari dulu yang pertama, syarat. Syarat dalam akar. Nah, ini kita lihat bentuk kuadrat ya, X kuadrat tambah 4X kurang 5 itu harus besar sama dengan 0. Nah, ini mudah untuk difaktorkan. Kita dapatkan X kali X, 5 berarti 1 kali 5. Di sini positif 4 jumlahnya, berarti 5 yang positif, 1 yang negatif. Nah, di sini kita dapatkan pembuat nolnya 1 ya. Sedangkan ini pembuat nolnya negatif 5. Ya, seperti pada pembahasan kita di seri-seri sebelumnya, pertidaksamaan polinom dan pertidaksamaan kuadrat, ini bisa kita selesaikan dengan melihat sifat dari grafik fungsi kuadrat. Karena ini bentuknya pertidaksamaan kuadrat ya, ini X. Pembuat nolnya adalah negatif 5, termasuk negatif 5, berarti di sini kita bulati full ya, dan di sini 1. Karena di sini positif, berarti gambarnya terbuka ke atas. Seperti ini. Nah, sini positif, yang di atas sumbu X, yang di bawah sumbu X negatif. Solusinya adalah yang besar dari 0. Ini ya, besar dari 0. Berarti yang positif, yang ini. Nah, berarti kita dapatkan jawabannya adalah, kita beri nama HP1 ya. Itu negatif 5, salah ya. X-nya harus lebih kecil dari negatif 5. X lebih kecil dari negatif 5, atau X-nya harus lebih besar dari 1. Nah,
Berikutnya kita selesaikan pertidaksamaannya dengan cara mengkuadratkan kedua ruas ya. Jadi kita kuadratkan kedua ruas. Kalau kita kuadratkan, kita akan dapatkan x kuadrat ditambah 4x kurang 5 lebih kecil dari 16. Ya, ini dikuadratkan. Nah, 16-nya kita bawa ke kiri, kita peroleh x kuadrat ditambah 4x. Negatif 5 dikurang 16, negatif 21 lebih kecil dari 0. Nah, ini juga mudah untuk difaktorkan. Kita dapat bentuknya x dikali x, 21. Selisihnya 4 bertiga dan 7. 4 positif, berarti sini positif 7, di sini negatif 3. Nah, ini pembuat nolnya 3, dan ini pembuat nolnya negatif 7. Kita buat solusi yang kedua dari sini ya, dengan cara yang sama di atas. Di sini x negatif 7 dan 3, negatif 7 di kiri ya, tidak termasuk negatif 7, tandanya tidak pakai sama dengan, dan juga 3 di sini tidak termasuk. Ini adalah bentuk pertidaksamaan kuadrat, di depannya positif, berarti grafiknya terbuka ke atas. Positif, positif, dan yang di bawah adalah negatif. Solusinya adalah yang kecil dari 0 ya. Kecil dari 0 berarti yang negatif. Nah, dari sini kita dapatkan jawabannya adalah HP yang kedua adalah negatif 7 lebih kecil dari X kecil dari 3. Nah, jawaban akhirnya adalah irisan dari HP1 dan HP2 ya. Solusi dari pertidaksamaan adalah irisan dari HP1 kita iriskan dengan HP yang kedua. Kita bisa buat gambarnya sekaligus seperti ini. X ya. Tanda batas-batasnya negatif 7 paling kecil, kemudian negatif 5 termasuk ya, kita tutup. Kemudian 1 juga termasuk, dan 3 tidak termasuk. Nah, HP1 negatif 5 sampai 1. Bukan ya, negatif 5 ke kiri, kecil dari negatif 5 ke kiri. Kemudian X-nya besar 1, berarti ke kanan. Nah, kemudian HP2-nya antara negatif 7 sampai 3. Berarti ini dari negatif 7 sampai 3. Seperti ini. Nah, kita buat irisannya. Irisannya adalah yang ini kan. Inilah irisannya sampai sini. Ini irisannya. Jawaban yang pertama, dan ini juga irisannya. Berarti jawabannya ada 2. Yaitu negatif 7 lebih kecil tidak pakai sama dengan. X lebih kecil sama dengan negatif 5. Atau 1 ini pakai sama dengan ya. Dengan X lebih kecil dari 3. Nah, ini jawabannya, berarti jawabannya adalah Charlie ya. Oke. Nah, untuk soal nomor 2 ini kita bisa menggunakan cara lain ya yang lebih praktis, tetapi cara ini membutuhkan keterampilan dan ketelitian dalam berhitung. Caranya adalah dengan menguji opsi-opsi ini ya, mengambil nilai tertentu kita substitusi ke pertidaksamaannya. Nah, contohnya seperti ini misalnya. Kalau kita perhatikan di sini ya, di opsi ini, misalnya kita memilih angka 1 ya. Angka 1 hanya dimiliki oleh B dan C. Karena di sini ada 1 lebih kecil sama dengan X ya. Berarti di sini ada angka 1 nih. Coba kita uji. Kalau kita uji angka 1 ya, misalnya uji angka 1. X sama dengan 1. Kita masukkan ke pertidaksamaan. Kita akan dapatkan 1 kuadrat tambah 4 kali 1 ya, dikurang 5. Ini kita bandingkan dengan 4. Kecil dari 4. Ini 1 tambah 4. 5 kurang 5, 0. 0 kecil dari 4. Ini benar ya? Benar. Nah, karena dia benar, maka B dan C itu calon benar ya. Jadi ini yang benar, B dan C. Benar, B dan C. Artinya, selain B dan C itu salah. Karena di sini tidak ada 1, berarti ini salah. Ini juga salah. Dan ini juga salah. Jadi opsinya tinggal 2 ya. Makanya ini lebih praktis caranya. Nah, sekarang kita lihat perbedaan antara B dan C. Perbedaannya ada di sini. Negatif 5 dan 5. Di sini ada negatif 5, di sini tidak ada. Atau di atas ya. Di sini ada 3, di sini tidak ada 3. Nah, kita uji pakai angka 3 misalnya ya. X sama dengan 3. Kita masukkan ke sini. 3 kuadrat ya. Jadi 9. Tambah 4 kali 3, 12. Dikurangi 5. Kita akarkan kecil dari 4. Ini 9 tambah 12. 21 kurang 5 berarti 16 ya. Akar 16 dibandingkan dengan akar 16 kan 4. 4 kecil 4 kan salah ya. Salah. Berarti kalau gitu B-nya salah. Artinya C-nya yang benar. Kalau gitu jawabannya adalah C. Nah, ini lebih singkat ya.
Tapi tentunya cara ini hanya berlaku untuk soal pilihan ganda yang sudah tersedia opsinya. Jadi cara ini bisa Anda gunakan ketika menyelesaikan soal-soal UTBK. Soal nomor 3, penyelesaian pertidaksamaan akar dari 1 kurang X lebih kecil dari akar 2X tambah 6. Ini ada dua bentuk akar ya, di ruas kiri dan ruas kanan. Untuk menyelesaikan soal ini mirip dengan soal nomor 1 tadi, konsepnya kita perhatikan kalau kita punya pertidaksamaan akar fx lebih kecil dari akar gx. Maka solusinya keduanya kita kuadratkan ya, kita kuadratkan ruasnya sehingga kita peroleh fx lebih kecil dari gx. Lalu yang kedua perhatikan syarat akar ya, syarat akarnya atau syarat dalam akar ya. Yang pertama fx-nya itu harus besar sama dengan 0 dan yang kedua gx-nya harus besar sama dengan 0. Nah, ini yang kita perhatikan untuk menyelesaikan soal ini. Hasil dari pertidaksamaan dan syaratnya nanti diiriskan untuk mendapatkan penyelesaian akhir soal ini. Nah, selain itu teman-teman juga bisa menggunakan cara seperti pada contoh yang kedua tadi ya. Kita lakukan substitusi ya, menguji batas-batas yang ada di sini. Saya tetap akan menggunakan konsep ini untuk menyelesaikannya ya. Pertama, kita lihat dulu syarat dalam akar. Syarat dalam akar. Yang pertama ini, 1 kurang X itu harus besar sama dengan 0. Berarti kalau ini saya bawa ke kanan, X-nya lebih kecil sama dengan 1. Sama dengan ya. Yang kedua, 2X tambah 6 juga harus besar sama dengan 0. Berarti ini X-nya harus lebih besar sama dengan ini negatif 6 ya. Bagi 2 berarti negatif 3. Nah, ini kita iriskan untuk mendapatkan HP pertama. Himpunan jawaban yang pertama adalah X lebih kecil atau sama dengan 1 dan dia lebih besar sama dengan negatif 3. Negatif 3. Ya. Kalau masih sulit membacanya, bisa dibantu dengan buatkan grafik, diagram ya. Yang kedua adalah kita kuadratkan pertidaksamaannya. Kuadratkan pertidaksamaan. Jadi kedua ruas dikuadratkan, 1 kurang X akar lebih kecil dari 2X tambah 6, ini dalam tanda akar. Kedua-duanya kita kuadratkan. Maka tanda akarnya bisa kita hilangkan, kita dapatkan 1 kurang X lebih kecil dari 2X tambah 6. Yang ada X-nya kita kumpulkan di kiri ya, negatif X kurang 2X lebih kecil dari 6, ini bawa di kanan kurang 1, ini jadi negatif 3X lebih kecil dari 5. Kita bagi dengan negatif 3 ya. Bagi negatif 3 jadinya X, tandanya dibalik karena dibagi bilangan negatif, ini jadinya negatif 5/3. Nah, inilah HP yang kedua. Nah, sekarang HP 1 dan HP keduanya itu kita iriskan untuk mendapatkan solusi dari pertidaksamaannya. Solusi akhir adalah HP 1 diiris dengan HP 2. Kita bisa buatkan garis bilangan seperti tadi ya. Negatif 3, negatif 5/3 lebih kecil negatif 3 ya. Paling kiri negatif 3. Kemudian 1. Negatif 5/3 ya kira-kira di sini tidak termasuk ya. Negatif 5/3. HP 1 antara negatif 3 sampai 1. Sedangkan HP 2-nya adalah X besar dari 5/3. Berarti ke kanan. Nah, kalau kita iriskan, kita dapatkan di sini irisannya. Sampai sini ya. Maka inilah jawabannya. Negatif 5/3 lebih kecil, tidak termasuk ya. Dari X lebih kecil sama dengan 1. Berarti jawabannya adalah Eko. Ya. Selanjutnya soal nomor 4. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan. Nilai mutlak X kurang 2. Nah, ini memuat tanda mutlak ya. Campur dengan bentuk akar nih. Nilai mutlak X kurang 2 lebih besar sama dengan akar dari 2X tambah 20. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita ingat beberapa hal terkait nilai mutlak dan juga terkait bentuk akar. Yang pertama, pada tanda mutlak itu ada sifat ya, yang sudah kita bahas. Silakan dilihat kembali di seri yang keempat. Kalau tanda mutlak X itu kita kuadratkan, itu sama saja dengan X kuadrat. Ini sifat ya. Yang kedua, tetap kita memperhatikan syarat dalam bentuk akar ya. Syarat akar. Jadi kalau akar fx, maka jangan lupa fx-nya harus besar sama dengan 0. Nah,
Dua hal ini yang kita perhatikan untuk menyelesaikan soal ini. Pertama kita mulai dengan syarat akarnya dulu ya. Yang pertama syarat dalam akar. 2x tambah 20 ini harus besar sama dengan 0. Ini kita bawa ke kanan, berarti 2x lebih besar sama dengan negatif 20. Kalau gitu x-nya harus lebih besar sama dengan negatif 20 bagi 2, berarti negatif 10. Ini adalah HP yang pertama. Ya. Yang kedua adalah kita gunakan sifat ini. Di sini kan tertulis x kurang 2 lebih besar sama dengan 2x tambah 20 ini di akar ya. Nah, kalau kedua ruas kita kuadratkan. Kalau kedua ruas kita kuadratkan ya. Jadi ini saya langsung saja. Ini kita kuadratkan, yang ini juga kita kuadratkan. Nah, tentu kalau ini dikuadratkan, maka tanda mutlaknya dihilangkan saja ya, karena tanda mutlak x kuadrat itu sama saja dengan x kuadrat. Jadi ini menjadi x kurang 2 kuadrat seperti biasa. Lalu di sini tanda akarnya kita hilangkan, jadinya 2x tambah 20. Nah, ini penyelesaiannya sudah biasa ya. Kita jabarkan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4 lebih besar sama dengan 2x tambah 20. Semua kita bawa ke kiri. X kuadrat dikurang 4x kurang 2x kurang 6x. 4 kurang 20 negatif 16 besar sama dengan 0. Ini mudah difaktorkan ya. Kita faktorkan x kali x. Dua bilangan yang dikali negatif 16 jumlahnya negatif 6. 2 dengan 8 ya. Di sini negatif, sini positif. Nah, pembuat nolnya di sini ada negatif 2. Saya tidak menguraikan lagi karena sudah kita bahas berkali-kali pada seri sebelumnya ya. Sedangkan sini pembuat nol. Jadi ingat, ini pembuat nol ya. Pembuat nolnya adalah 8. Tinggal kita cari areanya dengan membuat garis bilangan ya. Ini negatif 2. Paling kiri pakai sama dengan berarti tertutup ya. Dan ini 8. Karena ini adalah bentuk pertidaksamaan kuadrat dan di depannya positif, berarti gambarnya positif ya. Positif. Gambarnya terbuka ke atas. Nah, yang di atas membuat X positif dan yang di bawahnya negatif. Solusinya yang mana? Solusinya adalah yang positif kan? Karena di sini positif besar 0, berarti kita ambil yang positif. Berarti untuk HP2, kita dapatkan HP yang kedua itu adalah X lebih kecil sama dengan negatif 2 atau X-nya besar sama dengan 8. Nah, langkah terakhir adalah kita iriskan antara HP1 dan HP2 untuk mendapatkan solusi akhirnya ya. Solusinya adalah HP1 iriskan dengan HP2. Kita buat gambar saja di sini. Letakkan nilai-nilainya ya. Negatif 2, 8, negatif 10. Negatif 10 paling kecil, berarti paling kiri negatif 10. Kemudian negatif 2 juga termasuk, 8 juga termasuk. Nah, HP1 X-nya besar negatif 10, berarti negatif 10 ke kanan ya. Untuk HP2, X kecil sama dengan negatif 2, berarti ini ke kiri. Sedangkan ini X besar sama dengan 8, berarti dia ke kanan. Nah, irisannya ada 2 ya. Ada 2 tempat ini irisannya, yang ini 1. Berarti negatif 10 lebih kecil sama dengan X kecil sama dengan negatif 2. Atau yang kedua yang ini, X lebih besar sama dengan 8. Oh, di sini tandanya pakai tak hingga. Ini bisa kita ubah ya. Ini bisa kita ubah, berarti 8 lebih kecil sama dengan X lebih kecil. Karena ini dan seterusnya berarti tak hingga. Nah, inilah jawabannya ya. Negatif 10 kecil sama dengan X kecil sama dengan negatif 2. Dan 8 sampai tak hingga, berarti jawabannya adalah delta. Selanjutnya soal nomor 5. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan, akar dari X kuadrat kurang 2X lebih kecil dari akar 3X tambah 6. Ini masih dua bentuk akar, ruas kiri dan ruas kanan, berarti nanti kita kuadratkan dan perhatikan syarat dalam tanda akar. Jadi yang pertama, kalau kita mau selesaikan, kita lihat dulu syarat dalam tanda akar. Yang pertama itu X kuadrat kurang 2X. Ini harus besar sama dengan 0. Ini harus kita faktorkan ya.
Kalau kita faktorkan X dikali X kurang 2, ini harus besar sama dengan 0. Berarti kita harus cari daerahnya. Ini pembuat nolnya adalah 0 ya. Sedangkan ini 2, berarti 0 dan 2. Karena dia bentuk pertidaksamaan kuadrat, positif, kurvanya terbuka ke atas. Nah, ini yang di atas sumbu X positif, yang di bawahnya negatif. Solusinya adalah yang besar 0, berarti yang positif. Dari sini kita dapatkan X lebih kecil sama dengan 0 atau X besar sama dengan 2. Taruhlah ini kita beri nama himpunan penyelesaian yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang ini ya. 3X tambah 6 juga harus besar dari 0. 3X tambah 6 harus besar sama dengan 0. Berarti ini 3X harus lebih besar sama dengan negatif 6. X harus besar sama dengan negatif 6 bagi 3, negatif 2. Ya, anggaplah ini kita beri nama HP yang kedua. Atau diiriskan dulu yang ini bisa. Nah, selanjutnya kita kuadratkan kedua ruas ya. Kedua, kuadratkan kedua ruas. Kuadratkan pertidaksamaan. Kalau kita kuadratkan, ininya hilang akarnya ya. Jadi langsung kita peroleh saja di sini x kuadrat kurang 2x. Ini dikuadratkan, tinggal x kuadrat kurang 2x. Lebih kecil dari kalau ini dikuadratkan, tinggal 3x tambah 6. Kita bawa ke kiri semuanya, x kuadrat. Ini dikurang 3x, kurang 2x, jadi kurang 5x. Dikurangi 6 ya, kecil dari 0. Ini mudah difaktorkan juga. X dikali x ini kecil dari 0. Ini 1 kali 6 ya. Oke. Negatif 5 di sini berarti negatif 6, positif 1. Kita tinggal buatkan garis bilangannya untuk mencari solusinya. Ini pembuat nolnya negatif 1 ya. Sedangkan ini adalah pembuat nolnya 6. Negatif 1 sebelah sini. Tidak termasuk. Dan 6 sebelah sini. Karena ini bentuk pertidaksamaan kuadrat di sini positif, berarti grafiknya terbuka ke atas. Yang di atas sumbu X positif, yang di bawah negatif. Yang kita cari adalah yang kecil dari 0. Yang kecil dari 0 berarti yang negatif. Nah, berarti solusi yang ketiga kita bernama HP yang ketiga. Min 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 6. Nah, sekarang solusi akhirnya adalah irisan dari 1, 2, 3 ya. Kita buat di bawah sini. Saya ganti warnanya. Solusinya adalah HP 1 kita iriskan dengan HP yang kedua, iriskan dengan HP yang ketiga. Ya. Kita buat di bawah sini. HP 1 batasnya 0 dan 2, termasuk 0 ya. 0, 2, maaf, ini 0. Ini 2, ini 0 ya. Kemudian ini negatif 2, negatif 2 sebelah sini berarti. Kemudian untuk yang ini batasnya negatif 1 dan 6. Negatif 1 sini tidak termasuk. Dan 6, anggaplah di sini 6. Nah, untuk yang pertama, itu areanya X kecil 0 ya, ini ke kiri. X besar sama dengan 2, ini ke kanan. Untuk HP kedua, X besar sama dengan negatif 2, ini ke kanan ya. Kita buat lebih tinggi dikit, ke kanan. Nah, terus yang ketiga, X kecil negatif 1, yang ini ya, ini ke kiri. X. Nah, kemudian yang ketiga, HP3 adalah negatif 1 sampai 6. Mulai dari negatif 1, sini kita angkat sedikit ya. Sampai ke angka 6 di sini. Nah, sekarang irisannya adalah yang dilalui 3 garis ya. 1, 2, 3 yang ini berarti. Nah, ini irisannya. Dan di sini sampai sini ya. Jadi solusinya adalah negatif 1 lebih kecil, tidak termasuk ya. X kecil sama dengan 0. Atau yang kedua adalah 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 6. Inilah jawabannya. Berarti jawabannya adalah Eko ya. Oke. Selanjutnya soal yang ke-6. Penyelesaian pertidaksamaan akar dari 3 kurang X lebih kecil atau sama dengan X kurang 1. Nah, ini seperti soal sebelumnya, ini nanti kita kuadratkan kedua ruas, lalu kita lihat syarat di bawah tanda akar. Jadi kita mulai dulu dari syarat dalam akar ya. Syarat dalam akarnya.
Yang pertama, 3 kurang X itu harus besar sama dengan 0. Berarti di sini kita dapatkan ini kalau bawa ke kanan, jadinya X lebih kecil ya, sama dengan 3. Kemudian yang kedua, kita perhatikan di sini. Di sini kan yang ruas kiri 3 kurang X, akar 3 kurang X. Ini kan nilainya harus selalu positif ya. 3 kurang X ini nilainya pasti selalu positif karena dia di bawah tanda akar. Nah, karena di sini tandanya lebih kecil sama dengan, berarti yang sebelah kanan ini harus positif. Ya kan? X kurang 1 juga harus besar sama dengan 0. Positif atau 0. Karena tidak mungkin negatif di sini sebab yang ruas kirinya itu lebih kecil, sementara di sini kalau bukan 0 positif. Otomatis yang kanan juga harus besar sama dengan 0. Berarti di sini kita buatkan syarat juga tambahannya. X kurang 1 besar sama dengan 0 atau X-nya kita dapatkan lebih besar sama dengan 1. Nah, ini kita iriskan ya. Kita akan dapatkan HP yang pertama, X-nya itu lebih kecil sama dengan 3 dan dia lebih besar sama dengan 1. Oke, yang kedua, kita kuadratkan kedua ruas ya, kuadratkan pertidaksamaan. Pertidaksamaan kita kuadratkan. Kalau dikuadratkan jadinya 3 kurang X, ini akar. Sini X sama dengan X kurang 1 ya. Kita kuadratkan keduanya. Maka di sini tersisa 3 kurang X. Dan di sini akan jadi X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1. Kita bawa ini ke kanan semuanya ya. Sehingga di sini tersisa 0. Sini X kuadrat. Ini ke kanan jadinya tambah X kurang 2X jadinya negatif X. 3 jadinya negatif 3. 1 kurang 3 jadinya negatif 2 ya. Atau ini bisa difaktorkan ya. Ini saya tulis lebih dulu, jadi ini ditukar posisinya. Seperti ini. X kuadrat kurang X kurang 2, kalau difaktorkan jadinya X kali X, 1 kali 2, di sini negatif, sini positif ya. Nah, pembuat nolnya adalah sini negatif 1 ya. Berarti taruh sini negatif 1, termasuk pakai sama dengan, dan di sini pembuat nolnya adalah 2, sini 2. Karena ini bentuknya pertidaksamaan kuadrat, dan di sini positif, berarti terbuka ke atas grafiknya. Ini positif, yang di atas sumbu X, dan yang di bawahnya negatif. Yang kita akan ambil adalah yang besar dari 0, berarti yang positif. Nah, sekarang kita sudah dapatkan HP yang kedua adalah X kecil sama dengan negatif 1, atau X besar sama dengan 2. Nah, solusi akhirnya adalah kita iriskan ya. Kita iriskan. Kita buat di sini. HP 1 kita iriskan dengan HP 2. Supaya mudah kita buat garis bilangan lagi. Ini 1 dan 3, termasuk 1 dan termasuk 3 ya. 1 dan 3. Kemudian min 1 dan 2. Negatif 1 di sini. 2 di sini. Nah, yang ini dari 1 sampai 3 areanya. Sementara yang ini kecil dari negatif 1, ini ke kiri. Dan ini besar dari 2, ini ke kanan. Berarti irisannya adalah yang ini. Ini ya. Berarti jawaban akhirnya adalah 2 sampai 3, termasuk 2 dan termasuk 3, berarti 2 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 3. Nah, ini jawabannya ada di E. Selanjutnya soal nomor 7, pertaksamaan 4 akar X dibagi X kuadrat tambah 3 lebih kecil sama dengan 1 dibagi akar X. Nah, bentuk akarnya ada 2 nih, 1 di sini dan 1 di atas, dan ini sama bentuk akarnya, sama-sama akar X. Cuma posisinya berbeda ya, satunya di pembilang. Kalau jadi pembilang kan boleh X besar sama dengan 0 ya, boleh X besar sama dengan 0. Tapi yang ini penyebut. Nah, kalau penyebut kan tidak boleh ya, ini harus X besar 0 saja. Berarti nanti ini syaratnya, harus X besar 0 saja ya, tidak boleh pakai sama dengan, sebab dia jadi penyebut di sini. Nah, seperti biasanya kalau kita selesaikan, maka kita lihat syaratnya lebih dahulu ya. Kita buat di sini saja. Syarat akar, maka akar X, syarat akar dan penyebut ya, karena dia juga adalah penyebut posisinya. Maka akar X di sini, atau jangan akar X deh. X langsung ya,
di bawah tanda akar. Maka X-nya itu harus besar 0. Nah, inilah HP1-nya ya. Kemudian yang kedua, kita ini tidak usah dikuadratkan, kita bawa ke kiri saja, yang di ruas kanan, lalu kita samakan penyebutnya nanti ya. Kita kerjakan 4 akar X dibagi X kuadrat tambah 3. Ini kita bawa ke kiri, jadinya kurang seperakar X. Lebih kecil sama dengan 0. Nah, sekarang kita samakan penyebutnya, berarti kita kali silang ya. 4 akar X dikali akar X dikurangi, ini dikali ke sini, X kuadrat ditambah 3 dibagi X kuadrat tambah 3 dikali akar X. Ini selalu kecil sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat pembilangnya, kita sederhanakan. 4 akar X kali akar X, ini 4X. Ini dibuka kurungnya, jadi kurang X kuadrat dikurangi 3 dibagi, ini jauh tidak usah dikalikan, kita lihat dulu X kuadrat tambah 3 kali akar X kecil sama dengan 0. Nah, coba kita perhatikan ya. Untuk yang di bawah ini, saya tulis di mana nih? Taruh sini saja. Untuk kita cek ya, cek. Untuk X kuadrat tambah 3, ini kan definite positif ya. Ini selalu besar 0. Ini definite positif. Apapun di pangkat 2 ya, X pangkat 2, semua bilangan real kalau di pangkat 2, hasilnya kalau bukan 0 pasti positif. Nah, sekarang kalau ditambah 3, maka tidak mungkin 0 lagi, pasti positif berarti ya. Kalau gitu X kuadrat tambah 3 definite positif. Nah, karena ininya positif ya, X kuadrat tambah 3 itu positif selalu nilainya atau definite positif, maka bagian ini bisa kita abaikan saja ya. Kita ganti tanda positif saja, sehingga pertidaksamaannya kita ubah menjadi yang atas bisa difaktor, yang bawah kita ganti jadi positif saja kali akar X, seperti ini misalnya ya. Mau ditulis juga tidak apa-apa, yang penting dimaknai bahwa ini selalu positif. Lalu yang pembilangnya kita faktorkan, kecil sama dengan 0. Negatif X kuadrat berarti negatif X kali X. Ekornya 3, jumlahnya positif 4, berarti 1 kali 3 ya. Nah, di sini negatif 3, di sini positif 1. Negatif X kali negatif 3 kan jadi 3X tambah 1X, 4X. 1 kali negatif 3, negatif 3. Pas ya. Nah, berikutnya kita buat garis bilangan untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Seperti ini ya. Ini X. Sini pembuat nolnya negatif X tambah 1, berarti pembuat nolnya adalah 1. Karena dia pembilang berarti bisa termasuk ya. 1 di sini. X kurang 3 pembuat nolnya adalah 3. Karena sama dengan di pembilang berarti bisa termasuk pembilang. Berarti sini 3. Dan akar X pembuat nolnya adalah 0. Tapi tidak bisa termasuk karena dia penyebut ya. Berarti di sini 0. Jadi inilah area yang akan kita uji tandanya. Nah, untuk mengetahui tandanya, gunakan teknik yang kita sudah bahas pada seri yang kedua ya, pertidaksamaan polinom. Kita lihat koefisiennya, lihat cek koefisien X ya, koefisien X. Di sini koefisiennya negatif, dikali yang ini koefisiennya positif, dibagi di sini koefisiennya positif. Kalau kita bagi tentu jadinya negatif. Nah, berarti di sini negatif, karena semua pangkatnya ganjil, maka di sini tanda positif, negatif, positif. Nah, area yang diambil adalah yang lebih kecil dari 0, berarti yang negatif ini dia. Dan yang ini. Ada 2 ya penyelesaiannya. Nah, HP yang kedua berarti antara 0 sampai 1, satunya termasuk, atau X-nya besar sama dengan 3. Solusi akhirnya adalah kita iriskan antara HP1 dan HP2. Kita taruh di sini. Ya. Solusinya adalah HP1 diiris HP2. Ya, ini kita buat lagi. Apa sini? Kemudian 0, 1, kemudian 3. Ya. HP1 tadi dari 0 sampai 1. Dan HP3, 3 ke atas. Kemudian HP1 adalah X besar 0. Kita buat lagi di sini. X besar 0, berarti ke kanan semuanya. Nah, berarti irisannya sama ya, ke sini. Dan juga ini.
Jadi jawabannya tetap seperti ini ya. 0 kecil X kecil sama dengan 1 atau X besar sama dengan 3. Inilah solusinya. Berarti jawabannya ada di delta. Selanjutnya soal nomor 8. Jika semua nilai X dengan negatif 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 3, ini syarat dari nilai X-nya ya, yang memenuhi nilai mutlak X tambah 2 dikurangi akar 4X tambah 8 kecil sama dengan 0. Artinya syarat ini kalau diiriskan dengan penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan B. Ini adalah solusi akhir berarti ya, irisan dari yang ini sama ini. Maka 2A tambah B sama dengan berapa? Nah, tentunya kita selesaikan dulu pertidaksamaannya. Di sini ada nilai mutlak ya, dan juga ada bentuk akar. Kita perhatikan dulu syarat dalam tanda akar. Jadi, yang pertama syarat dalam akar. Itu 4X tambah 8 itu harus besar sama dengan 0 ya. Berarti 4X besar sama dengan negatif 8. X-nya besar sama dengan negatif 8 bagi 4, negatif 2. Nah, ini kita beri nama HP1 seperti biasa. Kemudian yang kedua, kita bisa mengkuadratkan kedua bagian dari pertidaksamaan ini ya. Kita ubah dulu bentuknya. Nilai mutlak X tambah 2 kurang akar 4X tambah 8 kecil sama dengan 0. Ini bisa dibawa di kanan. Jadinya X tambah 2 lebih kecil sama dengan akar dari 4X tambah 8. Nah, kita ingat bahwa tanda mutlak kalau kita pangkat 2 itu sama saja dengan X kuadrat. Ya, ini sifat ya. Bisa dilihat kembali pada seri yang keempat dari video siap UTBK. Kalau ini kita kuadratkan, ya, ini semua dikuadratkan, ini kita kuadratkan, dan ini juga dikuadratkan. Kita dapatkan hasilnya seperti ini. Ini jadinya X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 lebih kecil sama dengan ini jadinya 4X ditambah 8 ya. Oke, selanjutnya kita bawa ke kiri semuanya X kuadrat ditambah 4X dikurangi 4X ditambah 4 dikurangi 8 kecil sama dengan 0. Ininya jadi 0. Jadinya X kuadrat dikurangi 4 kecil sama dengan 0. Nah, ini bisa difaktorkan selisih 2 kuadrat. X tambah 2 kurang 2 ya. Nah, kita buat di sini penyelesaiannya. X negatif 2 pembuat nolnya pakai sama dengan, termasuk berarti kita buatkan full, dan ini 2. Ini adalah pertidaksamaan kuadrat, positif depannya ya. Berarti terbuat ke atas model grafiknya, yang di atas membuat positif, yang di bawah negatif. Di sini kecil 0, berarti yang dicari adalah yang negatif. Berarti kita dapatkan HP yang kedua adalah apa tuh? Negatif 2 kecil sama dengan X kecil sama dengan 2. Nah, selanjutnya solusi akhir dari soal ini adalah kita iriskan 3 penyelesaian yang kita punya ya, ini dengan yang ini dan syarat yang ada di atas ini. Ini kita iriskan untuk mendapatkan solusi akhirnya. Jadi kita buatkan garis bilangan di sini ya. Solusinya kita batasi dulu. Kita buatkan garis bilangan. Yang ini batasnya negatif 1 dengan 3, negatif 2 dengan 2, negatif 2 berarti yang paling kecil negatif 2 pakai sama dengan. Kemudian negatif 1 juga pakai sama dengan. Kemudian 2 juga pakai sama dengan, dan 3 juga pakai sama dengan. Semua tutup. Nah, yang ini dari, atau yang ini dulu ya. X besar sama dengan negatif 2, berarti yang ini ke kanan ya. Saya gunakan warna yang berbeda nih. Ini ke kanan. Itu adalah HP1. Sekarang HP2 dari negatif 2 sampai 2. Negatif 2 sampai 2. Ini naikkan sedikit ke atas sampai 2. Seperti sampai sini. Kemudian batasnya adalah negatif 1 sampai 3. Ini syarat dari soal ya. Negatif 1 sampai 3 berarti kita buat lagi paling naikkan lagi ke atas. Negatif 1 sampai 3. Nah, jawaban akhirnya adalah irisan ketiga-tiganya. Irisan ketiga-tiganya berarti di sini ya. Nah, yang ada 3 garis nih. Jadi solusinya adalah negatif 1 kecil sama dengan X kecil sama dengan 2.
Tadi dikatakan bahwa jawaban soal ini adalah interval A sampai B, berarti yang ini adalah A-nya, sementara ini adalah B-nya. Yang dicari 2A tambah B, berarti 2 kali negatif 1 tambah B-nya 2. Jadi jawabannya 0. Jawabannya adalah C. Selanjutnya soal nomor 9, himpunan semua nilai X yang memenuhi akar dari X tambah 1 dibagi akar dari 2X kurang 1 lebih besar sama dengan 1 adalah interval A sampai B, yang dicari nilai A kali B. Nah, seperti soal-soal sebelumnya, ini kita kerjakan dulu syarat dalam akarnya. Syarat dalam akar. Yang atas, karena dia adalah pembilang, berarti dia harus besar sama dengan 0 ya. X tambah 1 itu bisa besar sama dengan 0, berarti X-nya besar sama dengan negatif 1. Selanjutnya yang kedua adalah 2X kurang 1. Dia posisinya di bawah tanda akar, tapi dia penyebut. Nah, karena dia penyebut, maka dia tidak boleh 0. Harus di sini cuma besar 0. Ya, tidak boleh pakai sama dengan, sebab dia penyebut. Nah, kalau gitu di sini X-nya lebih besar dari ini bawah di kanan 1/2. Kalau ini kita iriskan, X besar sama dengan negatif 1, X besar 1/2, kita dapatkan X besar 1/2. Ini adalah HP1 ya. Selanjutnya kita kuadratkan nih pertidaksamaannya supaya bentuk akarnya bisa kita coret ya. Kuadratkan pertidaksamaan. Nah, jadinya akar X tambah 1 dibagi akar dari 2X kurang 1 besar sama dengan 1. Ini kita kuadratkan, yang ini juga dikuadratkan, kita peroleh X tambah 1 dibagi 2X kurang 1 besar sama dengan 1. Nah, 1 bawa ke kiri. X tambah 1 dibagi 2X kurang 1 kurangi 1 besar sama dengan 0. Samakan penyebutnya, kita kali silang. X tambah 1 dikurangi 1 kali penyebut 2X kurang 1 dibagi 2X kurang 1. Ini besar sama dengan 0. Ini kita lanjutkan ke sini ya. Nah, kita dapatkan pembilangnya X dikurang 2X, jadinya negatif X. Ini 1 dikurang negatif 1, berarti positif 2 ya. Penyebutnya 2X kurang 1, besar sama dengan 0. Jadi pertidaksamaan bentuk pecahan ini rasional ya. Tinggal kita cari penyelesaiannya. Pembuat 0 untuk yang pembilang adalah 2 ya. Termasuk pakai sama dengan. Dan untuk penyebut adalah 1/2. Tidak pakai sama dengan ya, jadi 1/2 di sini dan 2-nya di sini. Nah, untuk daerahnya tinggal kita lihat koefisien dari X, di atas koefisiennya negatif, yang di bawah koefisiennya positif, kalau dibagi berarti negatif. Kalau gitu yang kiri negatif, yang tengah ganti tanda positif ya, karena semua pangkatnya ganjil, dan sini negatif. Solusinya adalah yang besar 0 berarti yang tengah. Kita dapatkan HP yang kedua adalah 1/2 kecil X kecil sama dengan 2. Nah, jawaban akhirnya adalah solusinya. Irisan dari 1 dan 2 ya. Solusinya adalah HP1, kita iriskan HP2. Kita bisa buat garis lagi. 1/2 dengan 2. Ini HP1. Kemudian, HP2 maksud saya. HP1 X besar 1/2, ini berarti ke kanan ya. Berarti kalau gitu sama saja hasilnya yang ini. Hasilnya tetap yang ini ya. Nah, sampai sini. Berarti 1/2 kecil X kecil sama dengan 2. Nah, intervalnya A sampai B. Nah, di sini ada sedikit masalah ini. Soalnya harusnya A pakai sama dengan, tapi tidak apa-apa lah ya. Ini berarti A, yang ini adalah B. Kalau gitu yang dicari A kali B berarti 1/2 dikali 2, hasilnya adalah 1. C jawabannya. Selanjutnya soal nomor 10, soal yang terakhir dari pembahasan video kita kali ini. Semua nilai X yang memenuhi 1 ditambah akar 4 kurang X kuadrat dibagi X kuadrat kurang X besar dari 0. Seperti biasanya kita mulai dari syarat tanda akarnya yang ini ya. Kita cek syarat dalam akar. Berarti 4 dikurangi X kuadrat itu harus besar sama dengan 0. Ini bisa difaktorkan. Bentuk selisih kuadrat ya. 2 tambah X, 2 kurang X. Berarti pembuat nolnya adalah negatif 2 termasuk dan juga 2.
karena ini bentuk pertidaksamaan kuadrat, di depannya negatif, berarti kurvanya terbuka ke bawah. Nah, seperti ini. Yang di atas sumbu X itu positif, yang di bawah negatif. Yang dicari yang besar 0, berarti yang positif, yang ini ya. Nah, kalau gitu kita dapatkan HP yang satu adalah negatif 2, kecil sama dengan X, kecil sama dengan 2. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan bentuk pertidaksamaan kuadratnya ya, khususnya pada pembilangnya nih. Kita lihat, di sini saya tulis ulang, 1 tambah akar dari 4 kurang X kuadrat dibagi X kuadrat kurang X besar 0. Kita cek di pembilangnya. Untuk pembilang ini, 4 kurang X kuadrat, ini kan nilainya selalu besar sama dengan 0, ya kan? Tidak pernah negatif, ya. Nah, kalau ditambahi 1, 1 ditambah 4 kurang X kuadrat, kalau ditambah 1 berarti nilainya akan selalu positif ya, akan selalu besar dari 0. Ya, akan selalu besar dari 0. Nah, kalau gitu ini bisa kita sederhanakan ya. Ini ketika mencari penyelesaiannya ini kan sudah selalu positif, berarti kita bisa tulis seperti ini biar lebih gampang. Pembilangnya adalah positif selalu ya untuk semua X elemen real, dan di bawahnya bisa kita faktorkan X dikali X kurang 1 lebih besar dari 0. Oke, kalau yang di atas positif, dibagi yang ini ya penyebutnya, X kali X kurang 1 besar dari 0, berarti otomatis penyebutnya harus positif ya, supaya positif hasilnya. Ini kan besar 0 berarti positif ya. Kalau gitu X kali X kurang 1 ini juga harus besar dari 0. Berarti tinggal kita cari jawabannya. Ini pembuat nolnya 0, tidak termasuk ya, tidak pakai sama dengan, dan 1. Terus ini bentuk kuadrat, X kuadrat kurang X, berarti kurvanya terbuka ke atas karena positif. Ini positif, negatif. Besar 0 berarti yang kiri dan yang kanan. Nah, dengan demikian kita dapatkan HP yang kedua adalah X kecil 0 atau X besar 1. Akhirnya adalah kita iriskan untuk solusinya ya. Iriskan HP1 dengan HP2. Kita buat satu gambar lagi. HP1 batasnya negatif 2 ya. Kita buat negatif 2 dan 2. Sedangkan ini 0 tidak termasuk dan 1. HP1 negatif 2 sampai 2. Yang ini X kecil 0 ke kiri dan X besar 1 ke kanan. Nah, nampak sekarang jawabannya adalah ini ya irisannya. Dan sampai sini irisannya. Nah, berarti jawaban akhirnya adalah negatif 2 lebih kecil sama dengan X kecil 0. Atau yang kedua di sini 1 kecil dari X kecil sama dengan 2. Inilah jawaban dari soal ini. Kalau kita cek dia ada di A ya posisinya. Oke. Demikianlah ya pembahasan kita 10 soal terkait dengan pertidaksamaan irasional, pertidaksamaan bentuk akar ya. Semoga ini dapat membantu sebagai bahan belajar teman-teman menghadapi UTBK ke depannya. Jangan lupa bagikan video ini kepada yang lainnya sehingga semakin banyak yang bisa mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.